Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Taqwa Kota Metro, yang semoga selalu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, umur yang selalu diiringi dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah itulah sehingganya kita bisa kuat untuk melangkahkan kakinya, meninggalkan rumahnya menuju Masjid Agung Taqwa ini, Kota Metro ini. Itu hanya semata-mata karena hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita ini bisa berkumpul, bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan sekaligus dilanjutkan setiap malam minggu ini rutin. Siapa yang bertugas sebagai imam di Masjid Taqwa itu dilanjutkan dengan kajian-kajian tentang agama. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, pemberi contoh teladan yang baik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hidayah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yaitu syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan melaksanakan ibadah salat tanpa adanya ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu amal. Kata Rasul, ilmu amal. Manakala seseorang sudah mempunyai bekal ilmu, maka amal, yakni mengamalkan. Setelah sudah mempunyai bekal ilmu, maka mengamalkan, wajib mengamalkan ilmunya. Manakala orang sudah beramal, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan zakat, tapi dia belum mempunyai ilmu, maka wajib mereka itu mencari ilmu. yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Sitin.
Sarah Sitin di pondok pesantren itu. Ya, Sitin masalah, yaitu 60 masalah, kitab yang menjelaskan 60 masalah tentang ibadah, perjalanan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu amal. Karena semua amalan-amalan seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala suatu amalan itu tidak dibarengi dengan ilmu. Dan selalu bergandeng ilmu amal, amal ilmu. Harus ada itu. Allah saja ngomong di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Kata Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Kata Allah, ya. Ini Allah di dalam surat Al-Hajj, Bapak-bapak. Ayatnya ayat 3. Kata Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonim marid. Surat Al-Hajj. Yang artinya begini, dan di antara manusia atau sebagian manusia ada yang berbantah-bantahan atau berbicara tentang agama Allah, ya, fillah, tentang Allah, aidinillah, tentang agama Allah, ay syariatillah, syariatillah, yakni tentang syariat Allah, agama Allah, perjalanan perintah Allah. Tapi di sini bi ghairi ilmin. Apa bi ghairi ilmin ini? Tidak mempunyai ilmu, bi ghairi ilmin, tidak dengan diiringi dengan ilmu. Nah, kata Allah, wa yattabi'u kulla syaitonim marid, hanya mengikuti para syaitan. Dan hanya, ya, makanya kalau orang berbicara tentang agama tapi mereka itu tidak mempunyai ilmu tentang agama itu, dan hanya mengikuti, kata Allah, orang tersebut yaitu hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Masya Allah, ini Allah yang ngomong di dalam Al-Quran, Bu. Coba dibuka surat Al-Hajj ayat 3. Artinya penting ilmu. Maka di Masjid Agung Taqwa ini setiap minggu, setiap bulan, ya, diadakannya pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan kajian oleh panitia masjid, pengurus-pengurus masjid, dan sekaligus pengurus masjidnya pada hadir, termasuk orang tua kita tuh, Puan Darwis Agung hadir sebagai salah satu pengurus Masjid Taqwa, ya. Kiai Aris juga, ketua ACM tuh hadir sebagai pengurus Masjid Taqwa, termasuk Pak Haji Buyung ada juga ini hadir, yang aktif selalu berjamaah 5 waktu di Masjid Agung Taqwa. Dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan banyak, yang termasuk Pak Haji juga nih, rajin sampai Isya. Tuh ya. Dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Nah, kesalahan-kesalahan kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, manakala diikuti dengan menuntut ilmu, tatkala di akhir hayat kita, walaupun kita ini salah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tergolong masih orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang thalabul ilmi, orang-orang yang masih menuntut ilmu.
Orang yang masih menuntut ilmu ibadahnya walaupun ada salah-salah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal fil ardi, utama-utamanya amal di atas muka bumi ini ada 3. Yang pertama kata Rasul, utama-utamanya amal di atas bumi ini ada 3. Yang pertama thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu ini di dalam hukumnya yaitu fardhu ain. Sepakat para ulama itu fardunya fardhu ain. Kalau fardhu ain berarti batasnya apa? Mulai balik, bahkan sekarang dari mulai TK sudah dididik sampai akhir hayat kita. Itu kewajiban untuk ilmu. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sudah gugur kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada yang namanya menuntut ilmu ini ketinggalan. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Minum. Tenggorokannya langsung kering kalau ngomong kayak begini. Karena ini ada magnet nggak ya Puan? Iya ini. Langsung tenggorokan ini kering sekali. Iya. Harus diakuani dulu kayaknya. Iya. Jadi itu. Ya. Jadi ada 3 Pak. Kita ambil keutamaannya saja ya. Maka pentingnya ilmu. Orang yang mempunyai ilmu manakala dia belum diamalkan, yakni belum diamalkan kepada orang lain, maka ilmu itu manfaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat untuk dirinya. Tuh ya. Iya. Orang yang mempunyai ilmu manakala dia beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena didasari dengan ilmu. Tuh, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Makanya dalam kitab Jubat dijelaskan wa kullu man bi ghairi ilmin, sama dengan di Al-Qur'an. Ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, siapapun, tidak ditunjuk satu-satunya, siapapun, wa kullu man, siapapun orangnya, bi ghairi ilmin, dia tidak mempunyai ilmu, apapun dia usaha, dagang pun tidak mempunyai ilmu, berbisnis tidak mempunyai ilmu, apapun, apalagi ibadah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa diiringi dengan ilmu, dibarengi dengan ilmu. Ya'malu a'maluhu mardud, amalannya mardud. Berarti kalau mardud ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kata Rasul, ilmu, amal, amal, ilmu. Afdalul a'mal fil ardi 3. Yang pertama thalabul ilmi. Ibu-ibu, thalabul ilmi, kehebatannya orang thalabul ilmi, orang mencari ilmu, duduknya saja kata Rasul yang dijelaskan di dalam kitab Dzurratun Nasihin, hadis dari Abi Dar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang itu melangkahkan kakinya dari rumah ya menuju masjid untuk sholat berjamaah maghrib, dilanjutkan duduk di dalam masjid itu sambil mentolabul ilmi, mendengarkan kajian-kajian agama ya, oleh siapapun disampaikan, mendengarkan kajian-kajian agama. Kata Abi Dar, duduk 1 jamnya itu lebih baik daripada
melaksanakan sholat 100 rakaat. Itu berulang-ulang. Sholat 100 rakaat. Duduknya kita ini sambil nunggu jamaah sholat isya, waktu isya, itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Pertanyaannya, apa sudah ada yang sudah melaksanakan sehari semalam 100 rakaat? Yang ngomong aja berumur-umur belum pernah melaksanakan sholat sunnah sehari semalam 100 rakaat. Masya Allah. Kemungkinan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah melaksanakan mungkin ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya. Ibu-ibu tuh biasanya yang rajin. Mungkin ada yang sehari semalam 100 rakaat. Ada enggak nih? Kalau enggak ada, ya duduk aja nih setiap malam Minggu, malam Rabu ya. Malam Rabu dan Jumat subuh, habis sholat subuh bersimpuh, duduk, pahala duduk, mengerti, enggak mengerti, dapat keutamaan lebih baik daripada melaksanakan sholat 100 rakaat. Ini kata Abu Dzar. Ya. Ini Abu Dzar yang lebih utama daripada 100 rakaat ini. Paham enggak paham, duduk di situ sampai ngantuk-ngantuk tertidur, dapat keutamaan. Tuh, lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Terus yang kedua, duduknya sejam, duduknya enggak sampai 1 jam. Ya, menunggu isya nih enggak sampai 1 jam. Ya. Tuh, tapi paham. Oh, ternyata keutamaan nuntut ilmu itu luar biasa. Nah, begitu ya. Tuh. Paham berarti langsung diajarkan kepada anaknya, kepada kawannya diceritakan. Nah, tuh ibu bapak sekalian, maka itu beda lagi. Itu lebih baik daripada melaksanakan 1000 rakaat. Masya Allah. 1000 rakaat bu bapak kalau paham. Insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Bapak-bapak kemarin ibu atau suaminya ya. Nah kalau pas nggak ngedenger ya kemarin dengerin si ini syairi itu cerita, katanya duduknya aja orang nuntut ilmu tuh nggak paham aja 100 rakaat itu lebih utama duduk sebentar. Nah itu sudah paham berarti mereka itu memperoleh keutamaan dari Allah itu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh yang pertama kehebatan keutamaan di muka bumi ini yaitu thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi, mencari ilmu. Orang mencari ilmu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesalahan-kesalahan ibadahnya belum sempurna, kita ibadahnya, bacaannya masih belum sempurna, at-tahiyat tasyahudnya enggak sempurna, doa kunut enggak hafal, dengan sebab ikut berjamaah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab selalu istiqomah mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tergolong Habibullah, kekasihnya Allah. Orang menuntut ilmu disebut oleh Allah Habibullah, kekasih Allah. Masya Allah bapak. Minumnya. Habibullah. Apa itu Habibullah? Habibullah itu kekasih Allah. Masya Allah. Itu orang yang menuntut ilmu dapat gelar. Terus yang kedua, keutamaan di muka bumi ini, amalan yang utama yang kedua yaitu wal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad di
jihad jalan Allah Subhanahu wa taala ini ya bukan perang zaman sekarang mah. Jadi bukan perang bawa umpama senjata, bawa golok, bukan sekarang ini. Perang di jalan Allahnya sekarang ini, nah, pakai sarung, pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, menuju, ya, menuju. Nah, raider apa tuh? Subuhan, ya, menuju kepada subuhan yang dingin sekali cuacanya. Wah, berangkat dengan menggegas, gagah menuju Masjid Taqwa, walaupun gerimis-gerimis. Ya, terus. Ini orang yang jihad di jalan Allah. Ya, gagah dia, walaupun dinginnya menggigil, berangkat dia menuju masjid berjamaah. Inilah orang yang jihad di jalan Allah. Tuh Bu, ibu-ibu ya, apalagi yang sudah ada kendaraan mobil ini. Nah, bisa mobilnya itu untuk jihad di jalan Allah dalam rangka menuju kepada masjid-masjidnya Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahajaru, berhijrahlah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Wahajaru, wajahadu, berjihadlah di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah dengan menegakkan agama Allah, terutama untuk dirinya menegakkan agama Allah. Yang biasa subuhnya kesiangan berjuang menegakkan agama Allah awal-awal. Nah, inilah orang berjihad di jalan Allah. Mereka ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan gelar dari Rasulullah. Mereka ini akan mendapatkan kemuliaan, kata Rasul, yaitu akan mendapat julukan waliullah. Orang yang demikian itu waliullah. Orang yang sanggup menahan hawa nafsu dingin, gak mau bangun subuh, hawa nafsu gak mau melaksanakan ibadah, dilawan, berangkat pokoknya, gak mau berjamaah, wah, berangkat, dilawan. Inilah orang yang jihad di jalan Allah. Mereka ini akan mendapat gelar waliullah. Masya Allah, waliullah. Waliullah ini tidak meragukan lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kalau sudah mendapat gelar dari Allah waliullah, mereka ini tidak diragukan lagi. Kehidupan di dunianya tidak diragukan lagi. Kehidupan nanti di akhiratnya juga tidak diragukan lagi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-waliullah itu adalah inna awliya Allah la khaufun, tidak ada yang ditakuti lagi. Tidak perlu takut kalau orang sudah mendapat gelar waliullah. Jangankan waliullah, wali kota aja udah nggak takut lagi. Dari wali kota aja nggak takut lagi. Aman, sudah dimuliakan oleh rakyatnya. Pasti datang dihormati, disambut. Itu jadi wali kota, disambut di dunia. Insya Allah orang-orang yang jadi wali kota pun bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Apalagi waliullah itu Baji Buyu. Masya Allah, waliullah. Iya. Apalagi wali kota kita rajin beribadahnya, sholatnya. Insya Allah bukan hanya wali kota, sekaligus waliullah. Orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Tuh. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ragu lagi. Orang-orang sudah kalau dapat gelar waliullah. Inilah orang yang termasuk jihad di jalan Allah itu bukan umpama jihad di jalan Allah ini perang.
Demo yang nggak bener. Nah, boleh demo. Karena apa? Karena agar si pemimpin itu diingatkan, begitu tujuannya mengingatkan sebagai rakyatnya. Boleh untuk berdemonstrasi, itu boleh, tapi yang baik, begitu kan, begitu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, demo itu kan ngadu, ya. Hai, bede itu aneh. Nah, itu kan ngadu. Mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik. Bukan dengan lempar dan sebagainya, menghancurkan segala macam, bukan. Agama itu gitu. Ya. Ini waliullah. Semoga kita tergolong menjadi habibullah, menjadi waliullah, di sisi Allah, mendapat derajat dari Allah. Yang ketiga, amalan yang utama di atas muka bumi ini, kata Rasul, yang dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Nanti dicari di kitab Durrah tuh. Ada 3, Abdulul A'mal fil ardi, ya. Tuh di Durratun Nasihin dicari bapak-bapak. Itu ada. Ya. Tuh. Yang ketiga ini yaitu orang-orang yang mencari rezeki yang halal. Mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya, istrinya, anaknya. Rezeki yang halal. Ini mereka inilah tergolong orang-orang mencari rezeki yang halal. Manakala ada yang haram pun dilewat, gak boleh, ditahan, dilarang, di stop. Ya. Berdoa makanya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala salat duha. Wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah, kalau emang rezeki itu yang datangnya haram, maka jauhkan ya Allah, datangkan dengan yang bersih, yang halal. Tuh. Maka rezeki yang halal, karena dengan rezeki yang halal inilah akan menjadi darah yang mendapatkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan darah daging yang diperoleh dari suatu makanan yang halal akan membawa kepada keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, manakala memakan rezeki yang tidak dari yang halal, tidak ada yang pantas, kecuali mereka itu akan membawa kepada yaitu kecelakaan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka hati-hati. Maka orang yang mencari rezeki yang halal tergolong orang-orang yang mendapat karimullah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari rezeki yang halal itu tergolong orang-orang yang takwa. Salah satunya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari rezeki yang halalan thayyibah. Di samping halal thayyibah, baik, mereka itu akan mendapat gelar karimullah. Orang yang mendapat kemuliaan dari Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Orang yang akan mendapat kemuliaan, mendapat karimullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Salah satunya yaitu orang yang mencari rezeki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya itu. Maka sangat beruntung bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, nuntut ilmu ini. Ayo kita upayakan. Ayo kita jihad di jalan Allah. Walaupun hawa nafsu kita ini mengajak kepada tidak mau untuk menuju pengajian, ayo berangkat. Agar kita tergolong orang-orang yang hatinya betul-betul hati yang dibuka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci. Kenapa dikunci? Karena mereka itu telinganya tidak pernah untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Hatinya kena dikunci.
Sebagaimana ayat Allah di dalam Al-Quran masih Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja mereka itu, a'anzartahum, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, am lam tunzirhum la yu'minun, dia tidak akan beriman. Sama saja orang yang sudah Islam juga begitu. Dia berKTP-nya Islam, tapi dia dinasehati, tidak dinasehati, diceramahi, tidak diceramahi juga, ya sama saja. Tidak beriman, tidak mau datang ke masjid, tidak mau melaksanakan sholat, sama saja. Karena apa? Karena hatinya sudah apa? Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Tuh ibu bapak, khatamallah, padahal dia kedengaran. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci mereka itu. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya. Terus wala absar, khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim. Apa sam'ihim ini? Yaitu pendengarannya dikunci, sehingga dia walaupun ada pengumuman di masjid dakwah, dia telinganya mendengar untuk yang tidak baik, kedengeran kalau untuk tidak baik. Untuk sembako kedengeran, oh di itu ada sembako, wah sembako, datang dia. Tapi giliran, oh itu pengajian, nggak kedengeran dia. Nah ini karena hatinya sudah tergembok, terkunci, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak pernah menerima nasihat-nasihat baik dari siapapun, sehingga dia hatinya digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ini tergolong bukan orang itu, bukan orang yang dikunci hatinya. Nyatanya kita kumpul di masjid, nyatanya setiap subuh aktif, nyatanya setiap zuhur aktif, 5 waktu aktif. Artinya kita tergolong orang-orang yang dibuka hatinya dengan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai wa ala absarihim, absar ini penglihatannya digembok, karena hatinya sudah digembok sehingganya semua tidak berfungsi untuk kebaikan. Digembok hatinya, hati kebaikannya ditutup oleh Allah, sehingganya dia tidak akan mau, berat untuk melangkahkan kebaikan, malu untuk melangkahkan kepada kebaikan, malu untuk melangkahkan ke masjid, masuk ke dalam masjid untuk mengikuti kajian, karena hatinya sudah ditutup, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min absarihim, penglihatan. Dia bisa melihat dengan sesuatu dunia saja, tapi tidak bisa melihat sesuatu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, yaitu ibadah, menuntut ilmu. Karena dia sudah tertutup hati hidayah. Absarihim wala absarihim ghisyawah, keras hatinya, ghisyawah. Sehingganya walahum adzabun adzim, mereka apa walahum, bagi mereka adzabun adzim, yaitu siksaan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga 3 ini, terutama yang ngomong, bisa mengamalkan
mendapat kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan yang ngomong dan jemaah sekalian. Semoga selalu mendapat nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama talabul ilmi, yang kedua jihad fi sabilillah, yang ketiga mencari rezeki yang halal dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.